Kisah ajaib di balik dinginnya lantai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, Masjidil Haram di Mekkah adalah tempat ibadah utama bagi seluruh umat muslim di dunia. Di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat muslim. Di sini umat Islam dari seluruh dunia datang untuk menjalankan ibadah haji, umroh, dan ibadah lainnya sepanjang tahun. Semua yang datang ke Masjidil Haram akan kagum dengan keindahannya. Meskipun terletak di tengah gunung berbatu, masjid ini terlihat kokoh dan bersinar terang. Masjid terbesar di dunia ini terlihat sangat indah, terlebih lagi saat dilihat dari dekat. Desainnya adalah hasil karya arsitektur yang sangat mumpuni dan menggunakan material terbaik. Pemerintah Arab Saudi sangat memperhatikan setiap detail terkait arsitektur dan infrastruktur Masjidil Haram. Salah satu hal menarik tentang Masjidil Haram adalah bahwa lantai marmer di area tawaf Ka'bah selalu terasa dingin, bahkan di tengah cuaca panas di kota Mekah. Tahukah teman-teman, mengapa lantai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak panas meskipun dihantam cuaca 50 derajat Celcius? Ada berbagai macam asumsi mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa di bawahnya ada mesin pendingin cuaca sehingga menyebabkan tetap sejuk dan tidak panas. Akan tetapi, faktanya bahwa lantai-lantai tersebut terbuat dari marmer termahal dan terbagus, yakni tipe Thasos yang didatangkan dari daerah Yunani. Kerajaan Saudi sengaja membelinya untuk digunakan sebagai lantai di dua masjid suci dan halamannya, semuanya demi kenyamanan jamaah haji dan umroh. Hal itu dikarenakan marmer tipe Thasos ini mampu menyerap kelembapan pada malam hari serta memantulkan terik mentari yang begitu menyengat. Itulah rahasia mengapa lantai-lantai di dua masjid suci tetap adem dan sejuk meskipun kita berjalan di bawah terik matahari tanpa alas kaki. Tahukah kalian, siapakah orang yang mendesain Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah? Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Seorang pria yang mendesain Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah adalah insinyur dan arsitek Mesir yang lebih suka menjauh dari pusat perhatian publik. Tidak diketahui banyak orang, ia adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail. Pencapaian terbesar Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang diberikan tugasnya oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz. Karya besar ini telah membantu mengubah wajah dua masjid suci yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Muhammad Kamal Ismail disebutkan sebagai orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah yang lanjut terdaftar di Royal School of Engineering untuk pertama kalinya dan kembali menjadi yang termuda selepas lulus dari sekolah itu. Pendidikan Dr. Muhammad Kamal Ismail yang mengesankan melibatkan pengiriman ke Eropa untuk meraih 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Selain itu, penghargaan seperti Syal Nil dan pangkat besi dari sang raja adalah bukti pengakuan atas prestasinya yang luar biasa. Dr. Muhammad Kamal Ismail baru menikah saat menginjak usia 44 tahun. Ia dikaruniai seorang putra namun sayang, ia kehilangan keduanya saat istrinya melahirkan. Selepas itu, ia tetap melajang dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hembusan nafas terakhirnya. Dedikasinya yang kuat terhadap agama dan karyanya dalam dunia arsitektur mencerminkan nilai-nilai dan komitmen yang tinggi. Dia adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan implementasi proyek perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dia menolak menerima bayaran untuk desain teknik dan pengawasan arsitekturalnya, meskipun ada upaya dari Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden untuk membayar berapapun yang dia tuliskan dalam selembar cek. Dia kemudian mengembalikan cek dari Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden. Dia berkata, "Mengapa saya harus menerima uang atas pekerjaan yang saya lakukan di dua masjid suci ini? Bagaimana nantinya saat saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari perhitungan nanti?" Ketika merancang Masjidil Haram, Muhammad Kamal Ismail mengusulkan penggunaan marmer khusus untuk melapisi lantai yang digunakan untuk tawaf. Marmer dipilih karena sifatnya yang tahan panas. Marmer ini hanya dapat ditemukan di sebuah gunung kecil di Yunani.
Untuk mewujudkan desain arsitektur yang diinginkannya, ia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli jumlah marmer yang cukup untuk melapisi seluruh lapisan dasar Masjidil Haram, yaitu hampir setengah dari gunung itu. Setelah kembali ke Mekah, dia menemukan bahwa marmer tersebut telah tiba, dan dia segera meletakkan marmer-marmer tersebut di lantai Masjidil Haram hingga pekerjaan selesai. Setelah 15 tahun berlalu, pemerintah Arab Saudi menghubunginya kembali dan meminta jenis marmer yang sama untuk melapisi dasar Masjid Nabawi di Madinah. Mendengar permintaan tersebut, Kamal merasa bingung karena marmer ini hanya diproduksi di satu tempat, yaitu Yunani. Terutama karena transaksi tersebut sudah berlangsung cukup lama, Kamal segera pergi ke perusahaan di Yunani yang pernah dia kunjungi sebelumnya dan meminta izin untuk bertemu dengan pemimpin perusahaan tersebut. Saat Kamal menanyakan sisa marmer yang tersimpan, pemilik perusahaan tersebut mengatakan bahwa semua marmer telah habis terjual setelah Kamal membelinya 15 tahun yang lalu. Dengan perasaan sedih, Kamal kemudian meninggalkan gedung tersebut sambil meminta sekretaris di sana untuk memberitahunya jika dia mengetahui keberadaan seseorang yang membeli sisa stok marmer terakhir pada saat itu. Sekretaris tersebut menjawab bahwa hal tersebut cukup sulit karena memerlukan pencarian dalam catatan lama beberapa tahun yang lalu untuk mengetahui keberadaan pembeli itu. Kamal pun berserah diri dan berharap Allah akan mengizinkan sesuatu yang baik terjadi. Tidak disangka, keesokan harinya sekretaris memberitahu Kamal melalui panggilan telepon bahwa dia telah menemukan alamat pembeli. Kamal kembali ke kantor perusahaan marmer tersebut, dan saat melihat alamatnya, dia terkejut karena alamat pembeli adalah sebuah perusahaan di Arab Saudi. Ia segera bergegas kembali ke Arab Saudi pada hari yang sama, dan setibanya di sana, dia langsung menuju ke perusahaan yang membeli marmer tersebut. Di perusahaan tersebut, dia bertemu dengan pimpinan perusahaan dan bertanya tentang marmer yang dibelinya dari Yunani belasan tahun yang lalu. Ternyata, marmer putih tersebut belum digunakan oleh perusahaan Arab Saudi, dan bahkan perusahaan tersebut tidak menggunakan sedikit pun marmer Yunani. Mendengar berita tersebut, Muhammad Kamal Ismail menangis sambil menyodorkan cek kosong kepada pemilik marmer dan memintanya untuk menuliskan jumlah uang yang diinginkannya. Namun, setelah mengetahui bahwa marmer tersebut akan digunakan untuk pembangunan masjid, pemilik perusahaan tersebut dengan sopan menolak permintaan tersebut. Saya tidak akan menerima 1 rial pun. Allah yang membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya. Itu artinya marmer ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah harus digunakan untuk Masjid Nabawi, ujarnya dengan keyakinan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dalam merencanakan skenario bagi hamba-hamba pilihannya sesuai dengan kehendaknya. Dr. Muhammad Kamal Ismail meninggal pada tanggal 2 Agustus 2008. Semoga Allah menempatkan beliau di tingkat tertinggi di surga Firdausnya kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dia melebihi 100 tahun, waktu yang dihabiskannya untuk melayani 2 masjid suci tersebut, dan jauh dari pusat perhatian media massa, ketenaran dan uang. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.